Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedia Rosima dengan NPM 22753102 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelas dan objek yang terdapat pada aplikasi to-do list project yang saya buat pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baiklah, sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan apa itu kelas dan apa itu objek. Yang pertama yaitu kelas. Kelas yaitu rancangan dari objek, itu mendefinisikan struktur, kemudian perilaku, dan atribut variabel yang akan dimiliki oleh objek. Kemudian juga kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar atau tampilan objeknya saja. Kemudian selanjutnya yaitu objek. Objek itu bisa kita lihat kalau dalam dunia nyata itu banyak ya benda di sekitar kita, kayak misalnya mobil ataupun kucing, hewan, manusia, dan lainnya juga banyak. Semua objek itu memiliki atribut dan behavior. Nah, jika kita lihat objek pada kucing, maka atribut tersebut adalah nama, kemudian jenis, warna, dan behavior, perilaku ya. Kayak misalnya kucing itu kan berjalan ataupun melompat. Juga bisa kita bandingkan objek pada software dengan objek dunia nyata. Mereka itu memiliki dua karakteristik yang sangat mirip. Objek pada software juga itu punya atribut dan behavior. Sebuah state pada objek software itu disimpan dalam bidang dan behavior ditunjukkan melalui metode. Jadi dalam pengembangan software, metode beroperasi pada keadaan internal suatu objek dengan komunikasi objek ke objek dilakukan melalui metode. Oke. Di sini juga saya akan menjelaskan apa saja yang ada pada script ini pada pembuatan aplikasi to-do list ya. Yang pertama itu ada kelas ini ya, public class aplikasi to-do list. Ini adalah kelas utama dalam program atau project yang saya buat. Kemudian kelas ini punya variabel statis ya, yang digunakan untuk ini ya, untuk menyimpan daftar tugas aplikasi to-do list dalam bentuk array dan juga string. Array juga di sini memiliki panjangnya awalnya yaitu 20. Saya buat 20 ya. Namun ini juga bisa kita perluas hingga penuh. Kemudian ada metode main. Ini. Di sini adalah metode utama yang akan dieksekusi saat program kita jalankan. Nah, contohnya di sini saya tadi sudah mengeksekusi metode view show to do list ya. Kemudian di sini ada metode show to do list. Ini ya. Publish status void to do list. Oke. Metode ini tuh digunakan untuk menampilkan semua tugas yang ada pada daftar. Ini juga bisa mengulang melalui array model dan mencetak tugas yang tidak kosong. Nah, untuk bentuk kodenya itu seperti ini ya. Ini. Kemudian selanjutnya ada test to do list. Ini agak panjang ya. Ini dari sini sorry test to do list ini ya.
Metode ini adalah metode pengujian untuk menambahkan beberapa contoh tugas pada daftar, kemudian menampilkan data tersebut. Sekarang kita coba untuk metode ini, tes to-do list ini, kita coba eksekusi di main class ya. Oke, kita coba running. Oke, di sini ya bisa kita lihat nih, to-do list belajar Java dasar. Kedua, studi kasus Java dasar. Jadi logik yang kita buat itu berhasil. Kita pause dulu ya. Kemudian selanjutnya ada ini metode add to-do list, agak panjang ya. Jadi metode ini tuh dibuat untuk menambahkan tugas baru ke dalam daftar. Nanti jika daftar sudah penuh, maka ukuran array-nya akan bertambah 2 kali lipat sebelum menambahkan tugasnya. Kemudian ini ya skripnya yang sudah saya tandai ini. Tadi kan di sininya kita buat 20. Nanti di sininya kalau kita tambahkan lebih dari 20, maka akan array-nya itu resize menjadi 2 kali lipat, jadi 40, 60 dan seterusnya juga. Kemudian script di bawahnya ini yaitu untuk kalau ini ya, kalau isiannya itu kosong atau enggaknya itu bisa dicek melalui ini. Kalau misalnya dia kosong itu tidak akan ditampilkan atau tidak akan tertambah, tapi kalau dia diisi itu akan tertampil dan listnya akan tertambah. Kemudian sini ada script yang ini untuk mengecek apakah listnya sudah penuh atau belum ya. Sekarang kita tes add to-do listnya. Yang di sini ya. Kita tes ini. Kita copy. Kita running. Oke. Nah, di sini kenapa listnya 35? Karena saya menuliskan di sini yaitu 35. Di sini kan tadi 20. Tapi saya tuliskannya di sini listnya itu 35. Selanjutnya itu ada juga remove to-do list ya di sini. Ini tuh digunakan untuk menghapus list yang dibuat, dan ada juga ini beberapa metode yang sudah saya buat dan saya isi mengikuti video pada drive yang ada di LMS saya. Kemudian kalau untuk berbicara objek pada aplikasi to-do list yang saya buat ini itu tidak ada, karena kode ini yang saya buat itu statis ya, yang bisa dipanggil langsung dari main class-nya langsung. Nah, kemudian untuk penjelasan lebih lanjut pada metode-metode selanjutnya ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Nah, untuk teman-teman jika sudah membuat
kerangka atau sudah mengisi kerangkanya, kemudian ingin commit project yang dibuat, teman-teman bisa langsung ke GitHub desktop-nya. Di sini kan sudah terlihat, misalnya seperti saya tadi, saya contohnya mengubah ini new string-nya jadi 20, kemudian pada main kelasnya saya ubah test add-nya yang saya buat, kemudian untuk test add-nya dari 25 saya ubah ke 35. Itu teman-teman bisa klik di sini ya, commit to main, untuk mengcommit ke GitHub repository di GitHub-nya. Di sini juga teman-teman bisa tambahin deskripsi ya, misalnya mencoba mengubah Ray misal. Kemudian teman-teman bisa commit to main. Setelah itu akan tertera fetch origin, teman-teman bisa klik aja karena di sini saya sudah mengcommit. Ini ya hasil commit pertama, saya commit ini waktu kerangka awalnya di sini. Kemudian saya commit lagi yang sudah lumayan lengkapnya. Di sini juga nanti tertera ya teman-teman. Misalnya untuk perubahannya itu berwarna merah. Jadi apa yang kita ubah nanti akan terlihat di saat kita mengcomitnya. Nanti teman-teman juga bisa lihat yang di commit itu di GitHub desktop-nya ya, bisa kita lihat. Contohnya GitHub. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya, saya sudah mengcommit perbarui aplikasi to-do list. Nah, ini terlihat ya. Kalau kayak gini kan kurang jelas. Jadi di sini. Jadi apa yang saya ubah itu terlihat seperti ini. Awalnya saya salah mengimplementasikannya variabel model, malah saya ketikkan model. Jadi terlihat apa saja yang teman-teman ubah saat mengcommit data ke repository. Oke. Baiklah, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan untuk kelas dan objek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.